Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja kuliah kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi selamat datang pada perkuliahan Internet of Things. Ya. Dalam satu semester ke depan kita akan belajar tentang Internet of Things. Ya. Jadi ini mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan dan ya ini juga butuh dasar-dasar tentang jaringan komputer. Karena kalian sudah mengambil mata pelajaran komputer, maka Internet of Things ya mungkin nanti bisa tidak akan menjadi permasalahan. Baik, untuk pertemuan kali ini ya karena ini adalah pertemuan perdana, jadi nanti akan saya sampaikan terkait dengan kontrak belajar dan rencana perkuliahan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada materi pengenalan tentang Internet of Things. Ya. Baik, ya perkenalan dulu ya bagi mungkin ada yang belum pernah ketemu dengan saya, belum pernah bergabung dengan kelas saya. Saya perkenalkan ya, jadi nama saya adalah Kurniawan Wirianto. Ini nomor HP saya, ya, handphone saya. Kemudian email saya, silakan untuk mengirim email jika ada pertanyaan yang cukup panjang ya, yang cukup panjang bisa komunikasi via email ya. Kalau mungkin lewat WhatsApp atau mungkin lewat SMS atau mungkin yang lain chatting terbatas kata-katanya atau mungkin susah untuk menjelaskan, mungkin bisa melalui email ya. Kemudian di sini ada personal website saya, tapi kalau kalian cek ini personal website-nya masih dalam perbaikan, jadi masih acak-acakan, ini baru saya bikin. Sebenarnya sudah ada cuma yang lama terhapus, jadi saya bikin website yang baru, cuma masih belum fix semua ya, masih ada agak acak-acakan. Nah kemudian alamat ya, saya berdomisili di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sehingga kalau semisal perkuliahan luring atau offline, saya laju dari Solo ke Jogja ya. Jadi domisili saya atau rumah saya ada di Kabupaten Karanganyar, bukan di Jogja. Jadi kalau semisal ada yang misalkan ingin main ke rumah atau mungkin ingin ketemu konsultasi ya rumah saya jauh ya, bukan di Jogja, jadi harus diperhatikan. Oke, jadi untuk mata kuliah ini ini agak spesial ya, jadi agak spesial. Jadi untuk mata kuliah ini ada dua pengampu, saya dan ada lagi satu Pak Nandra ya. Saya sebagai pengampu utama ya, mungkin sekitar 12 pertemuan akan saya ajar ya, saya mengisi 12 pertemuan, sementara Pak Nandra ini membantu dan beliau akan mengajar untuk 2 pertemuan ya. Kurang lebih satu pertemuan sebelum UTS dan satu pertemuan setelah UTS ya. Dan nama beliau lengkapnya adalah Sis Darmanto Adinandra, STMSC PhD ya, doktor. Ini nomor handphone beliau ya. Kemudian ini alamat beliau kalau misal butuh bantuan, dan ini alamat Google Scholar beliau. Dan beliau adalah dosen teknik elektro ya. Jadi teknik elektro jurusan teknik elektro ya. Jadi untuk mata kuliah ini ada 2 pengampu, saya dan Pak Nandra nanti yang akan mengisi. Jadi untuk pertemuan kedua nanti Pak Nandra akan mengisi kuliah untuk pertemuan kedua. Nah, kemudian untuk agenda pada hari ini, ya, nanti akan saya sampaikan jadwal kuliah, ini mungkin sudah diketahui bersama.
Kemudian nanti platform kuliah online, komponen penilaian, analisis capaian pembelajaran, dan rencana perkuliahan penugasan dan penugasan. Ini yang akan kita sampaikan. Kemudian nanti ada materi untuk perkenalan tentang Internet of Things. Nah, untuk perkuliahan seperti sudah kita ketahui di jadwal Gateway, yang Anda ketahui, kita kuliah setiap hari Kamis pukul 7 pagi. Namun untuk kedepannya mungkin saya berpikir untuk mengundurkan jadi pukul 7.30. Jam 7 pagi kayaknya agak kepagian, mungkin masih ada yang siap-siap dulu atau mungkin sarapan dulu ya. Jadi untuk pertemuan ke depan yang sinkron ya, pertemuan ke depan sinkron nanti akan saya undur jadwal kuliahnya ke 7.30. Kemudian untuk komunikasi ya, nanti komunikasi akan saya posting semua di Google Classroom dan juga di grup WA ya. Saya sudah men-share untuk link grup WA mata kuliah atau kelas Internet of Things. Nanti silakan untuk bergabung di grup WA tersebut. Semua pengumuman atau mungkin diskusi bisa kita lakukan melalui grup WA ya. Kemudian nanti untuk pengumuman dan link Zoom akan saya posting melalui Google Classroom. Jadi kalau di grup WA mungkin lebih cenderung pada diskusi, ya diskusi tentang tugas, mungkin ada diskusi tentang project atau mungkin diskusi hal-hal yang mungkin kurang dipahami bisa kita lakukan melalui grup WA. Kemudian untuk platform kuliah online ya, ini ada beberapa platform yang akan kita gunakan selama kuliah online. Yang pertama adalah Zoom ya, tentu saja Zoom ini digunakan untuk kuliah asinkron. Kemudian nanti Panopto ya, nanti kalau semisal kuliahnya asinkron, video akan saya posting di Panopto ya. Panopto misalkan nanti ada kuliah asinkron, pertemuan kedua kuliah sinkron. Nanti untuk videonya penjelasan kuliahnya akan diposting pada Panopto, nanti akan diberikan link Panopto, kalian bisa melihat video tersebut di Panopto. Kemudian Google Classroom ya, ini untuk materi perkuliahan dan tugas melalui Google Classroom. Kemudian YouTube ya, YouTube ini nanti misalkan ada video video tambahan ya, penjelasan ekstra penjelasan tentang sesuatu, nanti kita bisa mencari di YouTube ya, karena di YouTube itu banyak sekali video-video yang cukup baik untuk pembelajaran ya, tutorial dan sebagainya. Kemudian ini ada Discord, tapi ini tidak kita gunakan ya, tapi Discord ini diganti dengan grup WA, jadi ini belum saya edit. Pak, boleh nanya Pak? Oh, silakan. Nah ini Pak, di jadwalnya ini di hari Ahad juga ada kelasnya Pak? Iya. Itu cuma secara dijadwal aja ya. Sebenarnya nggak ada kuliah. Oh, gitu ya Pak. Jadi meskipun hari Ahad itu ada jadwalnya, tapi itu tidak kuliah. Saya agak lupa itu dulu pernah dijelaskan oleh Pak Hatta, Sekjur, kenapa dibuat hari Ahad itu. Tapi kenyataannya realnya tidak ada kuliah di hari Ahad. Iya, seperti itu. Baik Pak. Oke. Kita teruskan. Iya. Kemudian pada mata kuliah ini nanti ada tutorial. Nanti selama kuliah kita kurang lebih ada 7 tutorial. Tutorialnya nanti kita akan belajar tentang Arduino. Ya. Lebih cenderung kita nanti belajar tentang Arduino, karena Arduino adalah salah satu tool ya, alat yang biasa digunakan pada teknologi Internet of Things ya. Sebenarnya ada juga alat yang lain yang lebih populer sekarang adalah namanya Espressif. Ya, kalau ini adalah Arduino Uno ini alatnya kecil dan sangat populer. Harganya juga tidak terlalu mahal. Cukup untuk digunakan untuk pembelajaran dan mungkin untuk proyek-proyek kecil.
Kemudian selain Arduino ini ada yang di bawah ini namanya Espressif ya, Espressif 8266. Arduino dan Espressif 8266 atau Espressif ESP32 ya. Espressif ada dua jenis, yang 8266 dan 32. Ini ya sekarang populer digunakan untuk project-project IoT. Nah, bedanya antara Arduino dan Espressif ini, ESP ini, kalau Arduino ini belum ada modul Wi-Fi, ya, belum ada modul Wi-Fi, jadi dia hanya bisa berdiri sendiri, belum bisa berkomunikasi dengan alat yang lain. Kalau mau harus ada penambahan modul untuk komunikasinya. Nah, sementara kalau ESP ini, Espressif, ini sudah ada modul Wi-Fi, sudah ada chipnya modul Wi-Fi, jadi tidak perlu menambahkan Wi-Fi lagi, dia sudah ada modul Wi-Fi sehingga mudah untuk menggunakan dan mudah untuk berkomunikasi dengan alat-alat yang lain. Kemudian kita juga akan menggunakan Tinkercad. Ya. Tinkercad ini semacam nanti simulasi ya. Kita bisa membuat simulasi dengan Arduino pada Tinkercad. Ya. Jadi seperti virtual lab ya. Virtual lab nanti kita bisa membuat sebuah rangkaian. Rangkaiannya itu bisa nanti terdiri dari Arduino, kemudian ada lampu LED, kemudian mungkin ada sensor jarak atau sensor panas, ya infrared dan sebagainya. Nanti kita bisa melakukan aktivitas lab secara virtual melalui Tinkercad. Ya. Jadi Tinkercad ini gratis dan cukup populer ya untuk project-project IoT jika misalkan ingin membuat simulasinya terlebih dahulu secara virtual. Nanti kalau sudah berjalan, rangkaiannya sudah berjalan secara virtual, maka nanti bisa diaplikasikan, diimplementasikan secara hardware ya. Seperti itu ya. Jadi ini platform yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Sebenarnya saya rencana untuk tutorial secara hardware, ya, tapi ya kalian harus membeli Arduino-nya ya, atau mungkin ESP-nya. Sebenarnya tidak terlalu mahal ya. Arduino itu yang murah itu clone-nya sekitar 50 ribuan, dan Espressif ini juga ESP ini sekitar 50 ribuan. Sebenarnya kalau kalian ingin bermain pada project IoT, kalian bisa membeli alat ini, Android atau Arduino atau ESP, dan bisa melakukan eksperimen ya kecil-kecilan, ya main-main, ngotak-ngatik ya. Seperti itu. Tapi karena kita masih online ya, jadi agak susah. Misal kalau praktikum secara hardware, maka saya putuskan kita nanti praktikum secara virtual saja melalui Tinkercad. Nah, untuk komponen penilaian seperti ini ya. Ada komponen kehadiran, penugasan, UTS, tugas besar, dan UAS ya. Untuk kehadiran dan keaktifan kelas ini 10%. Kemudian penugasan 20%. Nanti penugasan ini nanti ada worksheet yang harus dikerjakan atau aktivitas lab. Ya. Kemudian juga ada kuis dan juga ada tugas untuk meringkas makalah. Kurang lebih ada 1 tugas untuk meringkas makalah dalam 1 semester. Ya. Kemudian total semua tugas ini adalah 20% dari penilaian. Kemudian UTS 20%, tugas besar 30%, UAS 20%. Ya. Untuk tugas besar nanti per kelompok. Karena kelas ini hanya ada 8 orang ya. Jadi nanti saya buat satu kelompok 2 atau 3 orang. Jadi ada 3 mungkin ada satu kelompok yang 2 orang. Nah, untuk penentuan kelompok silakan kalian diskusikan dengan teman kalian bentuk kelompok sesuai dengan teman kalian. Ya, jadi tidak saya bagi secara presensi, tapi saya bebaskan kepada kalian
ya mau membentuk kelompok berapa, kemudian silakan ngajak temannya untuk bergabung dalam satu kelompoknya. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang ya, karena mahasiswanya cukup terbatas untuk semester ini. Ya, kalau semester kemarin cukup banyak yang mengambil mata kuliah ini, ada 40-an ya. Untuk semester ini hanya 8 orang yang bergabung pada kelas IoT. Oke, ini komponen penilaian. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penilaian? Oke, nanti untuk tugas besar. Iya, berarti nilai Ya. paling besar di tugas besar ya Pak ya? Iya, nilai paling besar di tugas besar. Ya, nanti untuk tugas besar dipresentasikan di akhir semester ya, pertemuan terakhir di semester ini. Kemudian nanti sebelum UTS ini kalian harus sudah menentukan judulnya ya, judulnya dulu sebelum UTS. Kalian harus menentukan judulnya terlebih dahulu, kemudian nanti setelah UTS baru mulai melakukan tugas besarnya, mengerjakan tugas besar. Ya, tugas besar 30%. Jadi kehadiran, penugasan, dan UTS UAS ini kalau digabung 70% dan tugas 30%, tugas besar 30%. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita teruskan ya. Nah, pada mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran yang ingin kita capai ya. Yang pertama tentang konsep dasar arsitektur dan penerapan dari Internet of Things ya. Kemudian kita juga akan belajar komponen-komponen yang digunakan dalam IoT. Kemudian kita juga akan belajar berbagai teknologi ya, dan topologi jaringan terkait dengan IoT. Belajar juga tentang ekosistem dan keamanan ya, pada IoT. Dan juga kita harapkan nanti kalian bisa membuat sistem sederhana dengan IoT ya. Dengan menggunakan IoT, kalian bisa membuat sistem sederhana ya. Ini nanti tugas besarnya nanti kalian akan membuat sistem sederhana terkait dengan teknologi IoT. Kemudian ini sub CPMK-nya ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa dilihat, dibaca. Jadi ada 8 sub CPMK untuk mata kuliah ini. Ini sub CPMK ini adalah tujuan dari perkuliahan atau yang diharapkan ketika kalian mengambil mata kuliah ini, kalian bisa paling tidak memahami 8 sub CPMK ini. Nah, ini analisis capaian pembelajarannya ya. Jadi pertemuan pertama dan kedua ini L1 itu di sini ya, sub CPMK 1. Jadi kemudian untuk minggu ketiga L2, minggu keempat L3, 5 sampai 7 ini adalah L4 ya, di mana L4 ini adalah jenis-jenis teknologi pada IoT ya. Nanti ini 5, 6, 7 ya, 3 pertemuan nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis teknologi IoT. Setelah itu UTS ya, pertemuan 9, 10 ini L5. Oh ini masih agak salah nih, belum diganti. Ya, L5 itu topologi ya. Kalau L4 ini teknologi, kalau L5 ini topologinya. Jadi sedikit berbeda. Kemudian ini pertemuan 11-13 L6, pertemuan ke-14 L7 ya, L7. Dan pertemuan jadi pertemuan minggu ke-15 bukan pertemuan ya, minggu ke-15 karena minggu ke-8 ini UTS dan minggu ke-16 itu UAS ya. Ya, seperti nanti bisa dilihat lebih rinci lagi secara jelas di slide yang sudah saya bagikan di classroom.
Kemudian ini rencana perkuliahan, ya. Rencana perkuliahan ya, karena kita semester ini hanya ada 11 pekan, ya, 11 pekan. Sehingga dalam 11 pekan kita harus menyelesaikan 14 pertemuan. Oleh karena itu nanti ada kelas tambahan, ya, kelas tambahan asinkron. Jadi kalau di sini kita lihat untuk pertemuan pertama hari ini, hari Kamis, dan pertemuan kedua ini pekan ini juga ya. Ini pertemuan kedua adalah pertemuan tambahan, tapi jangan khawatir ini asinkron, bukan sinkron ya. Jadi nanti ada materi yang diberikan, kemudian ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, untuk pertemuan pertama hari ini tanggal 30, pertemuan kedua tanggal 2 Oktober, hari Sabtu besok ini ya, pekan ini. Hari Sabtu pekan ini, bukan pekan depan, tapi pekan ini, tanggal 2 Oktober. Ini asinkron dan akan disampaikan oleh Pak Nandra. Ya. Pak Nandra nanti yang akan menyampaikan materi untuk pertemuan kedua dan asinkron. Nanti untuk videonya nanti bisa dilihat linknya di Google Classroom melalui Panopto. Ya. Nanti ada video penjelasan tentang materi untuk pertemuan kedua. Ya, kemudian asinkron yang berikutnya, ya, kelas tambahan yang berikutnya ini pekan ke-7, ya, ini asinkron juga tanggal 30 Oktober ya. Jadi ini pertemuan pertama nanti kita akan belajar tentang prinsip dasar Internet of Things. Kemudian pertemuan kedua arsitektur dan penerapan IoT. Pertemuan ketiga objek cerdas dan antarmuka IoT ya. 4 sensor dan aktuator, 5 jaringan komputer ya. Kemudian 6 implementasi dan 7 tren teknologi jaringan pada IoT. Nah, untuk pertemuan ketiga 4, 5, 6 ini ada tutorialnya. Tutorialnya nanti dengan menggunakan Tinkercad. Untuk tutorial 1 nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk mengontrol LED. Kemudian untuk tutorial kedua, kita akan belajar untuk menampilkan data ke LCD. LCD kecil ya, 16 kali 2 ya. 16 kali 2 ini maksudnya adalah 16 kolom dan 2 baris. Jadi LCD yang kecil saja, dia hanya bisa menampilkan 16 kolom dan 2 baris. Kemudian tutorial yang berikutnya, yang ketiga kita akan belajar sensor ultrasonik. Ya. Ultrasonik ini untuk mengukur jarak, ya. Sensor untuk jarak. Kemudian tutorial 4 kita akan belajar untuk sensor api, ya, bagaimana menggunakan sensor api. Dan ya, untuk tutorial kelima ini nanti setelah UTS ya, 5, 6, 7 setelah UAS. Nanti kalian bisa lihat sendiri tanggal kuliahnya ya. Ada di sini sistem kuliahnya asinkron atau asinkron, nanti bisa lihat di sini. Kemudian materi akan disampaikan oleh pengampu, nanti bisa lihat di sini. Kemudian untuk materi setelah UTS ya, ada jaringan ad hoc dan sensor, kemudian wireless personal area network atau WPAN ya, kemudian WPAN wireless body area network. Nanti kita akan belajar teknologi itu. Kemudian cloud computing dan IoT, ekosistem IoT, konsumsi energi pada IoT, keamanan dan privasi data pada IoT, dan pertemuan terakhir presentasi tugas besar ya. Untuk tutorial Tinkercad-nya nanti kita akan belajar controller relay, kemudian motor DC dan IC motor driver DC ya. Nah, nanti kalau semisal kalian sudah belajar tutorial ini, ya, nanti kalian bisa bereksperimen untuk membuat mobil remote control ya, dengan bisa menggunakan Arduino atau mungkin menggunakan Espressif ESP32 atau mungkin 6288 ya. Karena kalau membuat misalkan robot mobil ya, mobil remote, nanti kan dia juga butuh sensor jarak ya.
Kemudian misalkan nanti kalau kalian mau menambahkan sensor api untuk mendeteksi kebakaran ya misal atau apa ya bisa menggunakan sensor api. Kemudian nanti untuk motor DC-nya ini untuk menggerakkan apa rodanya ya, bisa dikontrol gerakan motor DC-nya. Jadi kalau misal kalian sudah bisa melakukan tutorial ini semua, nanti ya bisa membuat robot mobil remote ya, seperti itu. Oke, ini untuk rencana kuliah ke depan dalam 1 semester. Kemudian, oh ya, untuk nanti pertemuan pertemuan ke-10 pekan. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Nandra lagi ya, asinkron tanggal 25 bulan 11 ya. Jadi per bulan kita akan berakhir pada bulan Desember ya. Nanti Januari baru ujian akhir semester ya, Januari. Kemudian ini rencana penugasan ya, penugasan untuk pekan pertama ini nanti ada post test ya. Pekan kedua juga ada kuis post test. Ini nilainya 1,5% ya. Kemudian worksheet 1 ini nanti tutorial 1 itu ada worksheetnya, tutorial 2, 3, dan 4 ini juga ada worksheetnya juga. Penilaiannya 1,5% semua ya. Jadi total penilaian ini nanti 100% ya. Jadi untuk worksheet dan penugasan itu kan 20% ya. 20%, 10% sebelum UTS dan 20% setelah UAS kalau nggak salah. Ya, penugasan 20%. Seperti itu nanti nanti untuk pertemuan ke-7 tugas pengumpulan tugas besar ya, judul tugas besar. Kemudian ini untuk UTS 20%, penilaiannya 20%. Kemudian setelah UTS ada post test lagi, kuis ketiga. Ini 1,5% penilaiannya. Kemudian meringkas makalah jurnal, ya nanti akan saya berikan satu jurnal artikel ya. Kemudian nanti kalian diminta untuk meringkas dari jurnal tersebut. Ini tugas kelompok, komponen penilaiannya atau penilaiannya 2% ya. Dan seterusnya ya. Jadi untuk kuis ini post test ada 4 kali, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Nanti untuk kuisnya bisa melalui Google Form atau melalui Kahoot ya. Nanti tergantung lewat mana post testnya ini diselenggarakan. Kemudian pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir, pekan terakhir ini adalah presentasi tugas besar. Nanti bisa melalui video atau melalui presentasi langsung nanti kita tentukan ya. Kalau semester kemarin itu melalui video karena cukup banyak kelompok. Untuk semester ini nanti kita lihat apakah presentasi secara langsung via Zoom atau cukup melalui video saja ya. Oke. Kemudian UAS 20% dan kehadiran dan keaktifan kuliah ini 10%. Jadi kalau di total ini ada 100%. Dari ini sampai sini ya, semua total adalah 100%. Kemudian untuk referensi kuliah ini ada, saya menggunakan 8 referensi, nanti bisa dilihat ya, ini buku-buku terkait dengan Internet of Things, nanti bisa dicari bukunya di internet, kalau tidak nanti akan saya berikan bukunya untuk dibaca ya sebagai bahan bacaan. Ya, seperti itu untuk penjelasan kontrak belajar dan rencana perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut pada materi? Untuk tugas besarnya itu kita buat seperti apa, Pak? Untuk tugas besarnya nanti bebas ya. Yang jelas nanti kalian akan membuat sistem sederhana menggunakan IoT. Misalkan setelah kalian observasi, misalkan ya di rumah kalian itu butuh alat
alat apa ya? Alat untuk mengontrol apa? AC misalkan, atau mungkin untuk mengontrol lampu, bisa. Jadi sistem sederhana saja. Kalian nanti diminta untuk mendesain sistem sederhana dengan menggunakan IoT. Kalau kalian bisa mendesainnya secara hardware itu lebih bagus lagi. Tapi kalau hanya desain lewat simulasi ya tidak apa-apa. Tapi saya harapkan bisa menggunakan hardware sih. Cuma memang agak susah dengan kondisi online seperti ini. Ya, karena kalau tugas kelompok kan kalian harus ketemu ya orang-orangnya. Tapi kalau online misal di luar daerah susah untuk ketemu langsung. Seperti itu. Yang simulasinya itu ada websitenya, Pak? Iya, nanti akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Oke, baik, Pak. Oke. Saya stop share dulu, ganti slide yang berikutnya. Oke. Bentar. Ya. Ya, sekarang kita masuk pada pengenalan tentang Internet of Things ya. Jadi ada yang tahu Internet of Things itu apa, atau ada yang sudah pernah punya alat IoT di antara kalian? Belum ada ya? Oke, jadi IoT atau Internet of Things ini konsep dasarnya adalah untuk menghubungkan segala sesuatu ke internet. Jadi IoT ini konsep awalnya itu muncul pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000 dan pionernya adalah salah satu peneliti di MIT Amerika ya, Massachusetts Institute Technology, namanya adalah Kevin Ashton ya, Kevin Ashton. Ini adalah bisa dikatakan cikal bakal IoT ini muncul dari Kevin ini ya, Kevin Ashton ini pada tahun 2000. Dan dia berasal dari MIT ya. Mungkin sudah banyak kita ketahui bahwa banyak sekali teknologi ya, teknologi yang muncul dari MIT. Jadi MIT ini adalah salah satu institut elit di dunia ya, mungkin bisa dikatakan di dunia, karena hampir semua teknologi berasal dari sana ya, MIT, khususnya pada teknologi teknologi internet, jaringan komputer dan sebagainya, ini banyak sekali muncul dari orang-orang MIT. Demikian juga dengan Internet of Things ya, Internet of Things ini muncul dari sana, dari MIT, Massachusetts Institute Technology. Nah, konsep atau visi dari IoT adalah untuk menghubungkan semua alat ke internet. Kalau zaman dulu ya, sebelum tahun 2000 ya, alat-alat yang terhubung, banyak alat-alat tapi mereka belum terhubung ke internet. Nah, selain IoT ini bertujuan untuk menghubungkan alat-alat ke internet, dia juga bertujuan untuk berkomunikasi antara satu alat dengan alat yang lain. Jadi untuk berkomunikasi.
Bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa cakupan bisa luas ya dengan menghubungkan ke internet. Ya. Seperti misalkan sensor. Ya. Sensor-sensor dulu itu hanya berdiri sendiri, ya. Berdiri sendiri. Kemudian dengan adanya IoT, sensor-sensor ini bisa dihubungkan ke internet dan mereka bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam cakupan yang sangat luas ya. Cakupan ya seluruh dunia ya, karena internet ini sudah mencakup seluruh dunia, sehingga semua alat yang terkoneksi ke internet ini bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian pada IoT ini ada beberapa komponen ya, seperti sensor. Ketika kita membuat IoT project, ini ada sensornya. Kemudian juga nanti ada local processing. Ya. Processing itu alat untuk memproses. Ya. Jadi sensor ini digunakan untuk mengambil atau mencari data-data yang ada di sekitarnya. Ya, sensor misalkan sensor suhu, ya sensor suhu, kemudian mungkin sensor gerak. Ini adalah untuk mensense atau merasakan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi sensor. Kemudian setelah ada data-datanya, sensor itu misalkan suhu, sensor suhu akan ada data-datanya yang dikumpulkan, ya, suhunya sekian, sekian, sekian. Maka data tersebut akan diproses, ya. Diproses dengan menggunakan processing. Ada mikroprosesornya atau mungkin mikrokontrollernya, ada otaknya. Ya, ini bisa secara lokal atau bisa secara cloud, ya. Kemudian ada local storage-nya, ya. Nah, kalau pada beberapa waktu yang lalu, ya, semua data ini dilakukan secara lokal, ya. Jadi sensor ada, data-data yang dikumpulkan ada, kemudian pemrosesan secara lokal dan penyimpanannya secara lokal. Tetapi setelah ada Internet of Things dan semakin berkembang teknologi, maka semua data ini bisa dikirimkan ke cloud. Ya. Jadi data-data tidak diproses atau tidak disimpan secara lokal, tetapi bisa disimpan secara cloud, ke dalam cloud. Nah, tentu saja untuk bisa menghubungkan ke cloud, kita harus melalui sebuah jaringan ya, atau gateway. Ya. Ada gateway-nya. Kemudian gateway tersebut yang akan mengirimkan data ke internet. Data ini akan disampaikan ke cloud processing dan akan disimpan ke cloud storage. Ya. Jadi ini kurang lebih proses alur informasi pada IoT. Ya. Jadi data dikumpulkan dulu dengan menggunakan sensor, kemudian data-data tersebut diproses, ya, dikomputasi, diproses dengan menggunakan local processing. Kemudian kalau misal data ini butuh untuk disimpan, bisa menggunakan local storage, ya, bisa menggunakan misalkan kalau alat-alat IoT kan kecil-kecil ya, seperti Arduino, alatnya kecil-kecil, dan mereka itu memiliki keterbatasan, ada limitasinya, ya. Salah satunya adalah limitasi hardware, ya, berbeda dengan laptop atau personal computer PC, ya. Hardware-nya speknya tinggi ya, tapi kalau menggunakan alat-alat IoT ini speknya berbeda ya, rendah ya, dan juga untuk untuk penyimpanannya juga tidak sebanyak seperti menggunakan laptop atau PC ya. Nah, local storage-nya ini kita bisa menggunakan SD card mungkin, atau mungkin alat-alat yang kecil ya. Ya kalau misalnya menggunakan hard disk kan besar ya. Ya, sedangkan alat kayak ini disarankan harus kecil-kecil, ya, alatnya harus kecil-kecil. Semakin ke sini ini alatnya akan semakin kecil. Karena nanti lebih efisien ya. Kalau besar susah untuk mobile dan susah untuk diimplementasikan ke dunia nyata. Nah, kemudian ya jaringan ya, kemudian disimpan ke cloud ya, seperti itu. Nah, implementasi dari Internet of Things ini sangat luas sekali, cakupannya sangat luas sekali. Hampir
semua bidang ini bisa menggunakan IoT. Sekarang banyak sekali industri-industri yang menggunakan teknologi IoT, ya, sehingga ada istilah ada istilah industrial Internet of Things, ya. Karena sekarang banyak sekali industri-industri yang menggunakan alat IoT untuk membantu produksi, ya, produktivitasnya. Hampir semua bidang bisa menggunakan IoT. Misalkan untuk kendaraan, ya, kemudian untuk peliharaan juga bisa, ya, monitoring dan controlling bisa, ya. Jadi kedepannya itu kan misalkan mobil, ya, mobil akan semakin canggih, banyak sekali sensor-sensor yang akan digunakan di mobil, ya, seperti misalkan self driver, ya. Kalau kalian lihat berita seperti mobil Tesla ini kan bisa nyupir sendiri, mobilnya bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi, ya, bisa otomatis, ya. Nah, ketika dia otomatis, untuk bisa mengetahui keadaan sekitarnya dia butuh sensor. Mobil itu ada sensornya. Misalkan untuk sensor jarak, kalau semisal nanti mau tabrakan dengan mobil di depan, dia akan mengerem atau dia akan mengurangi kecepatannya, ya. Kemudian misalkan kalau di belakang ada mobil yang mendekat, dia akan bisa mengetahui dengan menggunakan sensor, ya, dan sebagainya. Ya, jadi mobil-mobil canggih sekarang ini akan banyak sekali menggunakan sensor. Ya, kemudian juga mungkin nanti untuk bannya ini ada sensornya juga, ya. Misalkan kalau bannya kempes, ada sensor untuk membaca, ya. Misalkan kempes, nanti dia bisa mengetahui, ya, oh bannya kempes, ya, sekarang harus dipompa, gitu, ya. Jadi hampir semua bagian dari mobil ke depannya ini akan menggunakan sensor. Kalau menggunakan sensor, maka ini akan lebih mudah kalau menggunakan teknologi IoT. Sehingga IoT ini bisa diterapkan pada kendaraan. Nanti suatu saat juga mungkin nanti motor, ya, motor ada sensornya dan bisa menggunakan teknologi IoT. Kemudian pada bidang pertanian juga, ya. Bidang pertanian ini sekarang sudah banyak sekali pertanian yang canggih, ya, menggunakan teknologi IoT. Mungkin berbeda dengan pertanian tradisional. Pertanian modern sekarang mungkin sudah menggunakan alat IoT, ya, misalkan untuk traktornya, mesin traktornya ini nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di negara Barat, ya, di Amerika beberapa daerah ini sudah menggunakan traktor otomatis. Dia sudah menggunakan teknologi IoT. Kemudian juga untuk menanam, ya, ada mesin penanamnya, ini menggunakan IoT. Jadi IoT ini bisa diterapkan pada bidang pertanian. Nah, kalau di Indonesia juga sebenarnya bisa kita terapkan, ya, khususnya untuk irigasi. Misalkan di pertanian ini kan ada irigasinya, ya. Salah satu tantangan pada pertanian tradisional adalah petaninya ini, kalau saya perhatikan itu kan petaninya itu setiap hari harus ke sawah, ya. Ke sawah, dicek dulu sawahnya, ya, kemudian nanti sore pulang, ya. Jadi pagi pergi ke sawah untuk mengecek sawahnya apakah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Kalau misal ada gangguan nanti bisa diselesaikan, atau misalkan ada airnya, pengairan ini harus dilakukan secara manual, ya. Nah, dengan bahkan misalkan tidak ada kerjaan pun kadang-kadang ke sawah, ya, cuma nongkrong doang, lihat-lihat. Ini sebenarnya sih ini akan sangat membantu petani, ya. Petaninya tidak perlu datang ke sawah, ya, hanya untuk mengecek pengairannya. Kalau sekarang kan pengairannya masih manual, ya. Nanti kalau airnya kurang, dia harus pintu airnya dibuka, kemudian aliran airnya harus diarahkan ke sawah, ya. Nanti kalau semisal airnya sudah kebanyakan, ditutup itunya, ya, pintunya ditutup,
lubangnya ditutup agar airnya tidak masuk kebanyakan. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang bisa diganti dengan menggunakan IoT. Misalkan kita buat sistem irigasi, sehingga nanti petani tidak perlu datang ke sawah, ya, diserahkan ke sistem, ya, biar sistem yang bekerja. Ya mungkin nanti datang ke sawah ya seminggu sekali, misalkan. Tidak harus setiap hari. Kalaupun setiap hari mungkin ya cuma sejam, setelah itu pulang. Kalau sekarang kan petani datangnya pagi, nongkrong, lihat-lihat sampai sore baru pulang. Jadi sebenarnya hal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan IoT dengan tujuan agar sistemnya lebih efisien, ya. Waktu yang digunakan petani bisa lebih produktif, ya. Waktu yang digunakan untuk nongkrong dan lihat-lihat sawah ini bisa digunakan untuk hal yang lain, ya, misalkan bikin kerajinan atau apa, ya, waktunya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, ya, daripada harus nongkrong lihat-lihat saja setelah itu pulang. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari IoT di pertanian, ya. Kemudian bidang yang lainnya, misalkan energi konsumsi, ini cukup menarik, ya. Khususnya di lampu, ya, lampu ini sebenarnya banyak sekali pembuangan energi pada lampu, khususnya penerangan jalan. Kalau kita perhatikan lampu-lampu saat ini masih manual, ya, lampu penerangan jalan khususnya. Ya kalau di jalan raya mungkin sudah otomatis, ya. Tapi banyak saya lihat lampu-lampu penerangan jalan di perumahan atau di pedesaan, ya, ini masih menggunakan sistem manual, saklarnya, ya, saklarnya masih manual. Nah, terkadang itu lampu ini nyala dari pagi, dari sore, ya, misalkan jam 5 sore sudah dinyalakan, lampu ini nyala terus sampai jam 12 siang. Tidak ada yang mematikan karena mungkin dia lupa untuk mematikan, ya, atau mungkin ada malas untuk mematikan, akhirnya dibiarkan sampai jam 12 siang. Padahal jam 6 pagi ini harus sudah mati lampunya, tapi dibiarkan begitu saja. Nah, ini pemborosan energi, ya, pembuangan energi. Mungkin ini terjadi pada banyak daerah, ya. Kalau daerah saya saja, misalkan di rumah kompleks saya ini ada 1, 2, ya, jadi satu kompleks itu ada 4 atau 5 titik lampu penerangan. 2 diantaranya atau 3 diantaranya ini nyala terus sampai siang, ya, jam 12 siang, karena ya lupa untuk dimatikan. Nah, kalau saya lihat kadang-kadang saya matikan, tapi kadang-kadang ini sering nyala sampai jam 12 siang. Nah, di tempat saya itu seperti itu, apalagi di tempat yang lain. Apalagi misalkan kalau dilihat misalkan dalam satu kabupaten atau satu kota, banyak sekali lampu-lampu yang kasusnya seperti itu, ya. Kalau dikumpulkan, energi yang terbuang sia-sia ini banyak sekali, dan ini merugikan negara. Nah, biar lebih efisien, ini bisa kita gunakan IoT. Kita bikin IoT sistem sehingga lampu ini bisa mati nyala otomatis sesuai dengan jadwalnya. Misalkan kita jadwalkan jam 6 sore atau jam 5 sore lampu nyala. Kemudian nanti jam pagi, jam 6 pagi lampu mati. Ya, dengan demikian kan energi yang digunakan efisien dan tidak ada pemborosan. Ya. Kalau ini bisa diterapkan di seluruh daerah, saya yakin negara bisa lebih hemat, ya, lebih hemat untuk mengadakan atau menyiapkan energi listrik, ya, seperti itu. Jadi untuk penerangan ini juga masih menjadi tantangan, ya, penerangan umum kurang efisien dan pembuangan energi sia-sia. Kemudian untuk security juga, ya, IoT ini juga bisa diterapkan pada security. Di kamera CCTV juga bisa sebenarnya kalau kita ingin membuat sistem menggunakan IoT. Kemudian untuk building management, ya, misalkan di perkantoran, ya, kita buat sistem dengan menggunakan IoT, misalkan
lampu ya, biasanya yang sering adalah lampu ya. Lampu kadang-kadang di ruangannya itu kan lampunya nyala, tapi tidak ada orang. Ini juga sama pada pemborosan energi. Di perkantoran misalkan AC-nya nyala, meskipun di dalamnya tidak ada orang. Kalau semisal kita gunakan IoT ini bisa lebih efisien. Misalkan kita buat sistem di ruangan itu kan ada lampu, ada AC, misalkan ada TV juga, alat-alat elektronik. Kalau kita bikin sistem biar lebih efisien, ya misalkan nanti orangnya masuk, lampunya nyala, kemudian AC-nya dinyalain, kemudian mungkin TV-nya dinyalain atau yang lainnya. Ketika kondisi ruangan kosong, ini nanti lampu kita matikan, secara otomatis mati, kemudian AC juga bisa kita matikan. Kalau tidak mati ya mungkin suhunya kita atur biar tidak terlalu dingin gitu kan. Kemudian lampu atau elektronik yang lainnya kita matikan. Jadi ini bisa kita gunakan dengan menggunakan IoT untuk manajemen perkantoran. Dan banyak sekali aspek-aspek yang lain yang bisa kita terapkan untuk teknologi IoT. Jadi IoT ini sangat luas cakupannya, tidak hanya pada satu bidang, tapi hampir semua bidang ini bisa digunakan atau diterapkan teknologi IoT. Ya. Kemudian untuk embed mobile, ya handphone ini juga bisa menggunakan teknologi IoT. Kemudian untuk wireless sensor network ini juga bisa menggunakan IoT. Kemudian everyday things, ya ini bisa kita gunakan IoT juga. Ya. Misalkan untuk kalau sekarang ini kan populer ini ya fitness tracker ya. Kalau kalian sering lihat fitness tracker wearable ya. Jadi kalau kalian sering workout ya olahraga biasanya menggunakan fitness tracker. Ini termasuk everyday things ya. Bisa kita gunakan untuk sehari-hari karena workout mungkin setiap hari ya. Kemudian juga untuk setiap hari ini misalkan di rumah ya home automation. Ya, misalkan kalau di sini ada gambar TV ya TV bisa kita gunakan IoT untuk lebih efisien. Kemudian mesin cuci ya alat-alat rumah tangga ini bisa kita gunakan alat-alat teknologi IoT untuk mengembangkan sistem agar otomatis dan bisa lebih efisien. Kemudian smart home dan smart city ya. Jadi ada konsep yang namanya smart city. Kita bikin city ini lebih smart, lebih canggih, ya, lebih pintar. Nah, smart city ini sangat berkaitan dengan IoT juga. Jadi misalkan untuk lampu penerangan umum ini kan masuk IoT juga ya. Di perkotaan itu kan ada lampu penerangan umum. Kemudian untuk irigasi pengairan di perkotaan juga ini bisa masuk pada IoT. Kemudian untuk pengairan ya air kayak seperti pump, PDAM atau mungkin pengairan limbah dan sebagainya ini bisa di manajemen dengan menggunakan IoT. Kemudian untuk building perkantoran ini juga bisa menggunakan IoT untuk manajemennya. Kemudian lampu lalu lintas, ya traffic light ini bisa digunakan IoT agar lebih efisien. Jadi smart city ini sangat berkaitan dengan IoT sebenarnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang cukup menarik lagi adalah IoT diterapkan pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan. Ini masih menjadi topik yang cukup hangat. Bagaimana caranya agar alat-alat kesehatan ini bisa diintegrasikan dengan teknologi IoT. Ya, nanti kalau misal kalian kepikiran sesuatu, ya, misalnya, oh ini saya ingin membuat alat ini, alat kesehatan ini lebih baik kalau kita gabungkan dengan teknologi IoT. Jadi monitoringnya lebih bagus. Ya. Dengan IoT kita bisa monitoring melalui internet ya. Melalui HP juga bisa, nanti data-datanya ini dikirimkan ke cloud, ya. Kemudian dari cloud kita bisa mengakses data-datanya selama handphone kita ada akses internetnya, kita bisa mengakses data-data tersebut dari jauh, ya. Bahkan di luar kota, mungkin di luar negeri, kalau misal terkoneksi ke internet, kita masih bisa melihat
memonitoring data-data yang ada pada alat IoT tersebut. Ya. Jadi cukup banyak sekali contoh-contoh penerapan dari teknologi IoT. Nah, salah satu yang menjadikan IoT ini cukup berkembang adalah namanya embedded system. Embedded system ini menggunakan microcontroller. Jadi microcontroller ini adalah salah satu chip ya, ada microcontroller ini ada satu chip yang bisa diprogram, kemudian kalau bisa diprogramkan bisa kita atur ya, bisa kita atur tugasnya ini, fungsinya ini. Jadi microcontroller ini berbeda dengan komputer ya. Kalau mikroprosesor ya, kalau di komputer kan ada mikroprosesor sebagai otaknya ya. Tapi kalau microcontroller ini cakupannya lebih kecil dan lebih hemat energi, ya, lebih terbatas juga, dan biasanya diaplikasikan pada alat-alat yang lebih kecil ya, alat-alat kecil, embedded system, embedded device. Embedded system itu adalah sistem yang ditanamkan pada alat yang lain, biasanya harus lebih kecil. Nah, microcontroller ini menjadi salah satu faktor berkembangnya teknologi Internet of Things. Kalau dulu ketika menggunakan microcontroller ini masih agak susah ya, ya belum ada paketnya. Jadi kita harus beli chipnya, microcontrollernya, kemudian yang lainnya. Ini harus masih terpisah. Nah, kemudian muncul yang namanya Arduino. Arduino ini muncul kalau nggak salah tahun berapa ya? 2002 ya kalau nggak salah, atau 2000 berapa ya? 2000-an. Nah, dengan adanya Arduino ini, proyek-proyek yang berkaitan dengan IoT ini lebih mudah untuk dilakukan. Salah satu keunggulannya adalah kecil ya, Arduino ini kecil, Arduino Uno khususnya Arduino Uno ini kecil, kemudian mudah untuk dikoneksikan, ya, dihubungkan, mudah juga untuk digunakan, dan yang paling penting adalah ini open source. Jadi Arduino ini adalah project open source, artinya setiap orang bisa membuat Arduino. Ya, yang dimaksud dengan open source adalah desainnya ini dibikin publik. Jadi semua orang bisa melihat desainnya, rangkaiannya, dan bisa membuat Arduino lagi. Jadi kalau kalian lihat di pasaran atau di Tokopedia ketika mau membeli Arduino, itu sebenarnya Arduino itu adalah clone dari Arduino yang asli. Artinya ya bukan bisa dikatakan KW ya. Karena desainnya ini dibikin publik, diberitahukan ke semua orang, jadi semua orang ini bisa melihat desain Arduino-nya. Jadi kalau kita ingin membuat Arduino masih bisa ya. Nah, dengan demikian banyak sekali alat-alat yang beredar di pasaran, banyak clone-nya, dan ini membuat murah, jadi lebih murah. Kalau kalian beli Arduino asli ini harganya bisa 300-an ribu ya, asli. Ya, asli. Jadi Arduino ini adalah produk dari Italia ya. Jadi Italia. Produk aslinya dari Italia. Kalau di Indonesia banyak sekali clone-nya. Dari Indonesia juga ada yang bikin seperti ini, clone dari Arduino, atau mungkin dari Cina banyak juga yang bikin clone-nya. Dan ini lebih murah ya, sehingga harganya lebih rendah, dan banyak sekali orang-orang bisa menggunakan Arduino. Ya, 50.000 kalau nggak salah ya, untuk satu Arduino. Nah, seperti itu. Jadi Arduino yang paling penting adalah open source. Ya. Berbeda dengan Raspberry Pi. Kalau kalian pernah mendengar Raspberry Pi, ini alatnya kecil juga. Ya mirip seperti Arduino, tetapi
spesifikasinya lebih tinggi ya. Kalau Raspberry Pi ini kita bisa install sistem operasi Linux di situ bisa. Ya, kalau di di Arduino kan microcontroller ya, jadi belum bisa kita install sistem operasinya. Tapi kalau di Raspberry Pi ini bisa kita menggunakan sistem operasi Linux ya. Ya. Nah, berbeda dengan Arduino, Raspberry Pi ini bukan open source. Ya. Jadi rangkaiannya kemudian desainnya ini tidak dibikin publik ya. Jadi tidak semua orang bisa membuat clone dari Raspberry Pi, sehingga Raspberry Pi harganya mahal. Kalau di Indonesia mungkin harganya bisa sampai jutaan ya, 1 juta atau mungkin ya 1 jutaan. Kalau Arduino yang 50.000, sementara kalau Raspberry Pi bisa sampai jutaan atau mungkin 500 di atas 500.000 ya, atau mungkin ya 1 juta lah, kayak gitu. Ya, jadi yang membuat Arduino ini sangat populer adalah open source-nya itu. Ya, jadi di samping kecil, barangnya kecil, mudah untuk digunakan, mudah untuk dikoneksikan, ini juga open source. Ya, open source. Nah, oke, saya punya satu video yang cukup menarik. Sebentar, saya share dulu di slide yang lain. Ini salah satu ilustrasi tentang Internet of Things kali ya. Salah. Ya, ini salah satu ilustrasi Internet of Things untuk kedepannya seperti ini. Oke. Ya, jadi ini home automation ya, jadi rumahnya ini dilengkapi dengan berbagai teknologi. Teknologinya ya bisa IoT ya, bisa digabungkan dengan IoT. Jadi misalkan tadi ketika orangnya mau masuk rumah, garasinya otomatis terbuka ya, otomatis terbuka. Rumahnya sudah tahu, oh ini tuan rumahnya mau datang, garasinya terbuka secara otomatis. Ya. Jadi tidak ada remote, tidak menggunakan remote, tapi otomatis terbuka sendiri. Tadi kalau kalian perhatikan ketika dia mau masuk rumah setelah bersepedaan, garasinya terbuka secara otomatis. Sorry. Aduh, sebentar, jadi kok kayak gini. Ya, jadi ketika dia masuk, ini ada beberapa alat yang nyala. Waduh, kok gini ya? Bentar, ini saya soalnya nggak punya videonya secara langsung di slide, jadi agak susah. Jadi ketika dia masuk rumah, ini kulkasnya nyala, ya. Kemudian ini ovennya juga dinyalain, nyala otomatis. Nah, ini ada notifikasinya di HP, ovennya udah mulai dipanaskan untuk masak.
sensor dia taruh di atas kulkas, buka tutup kulkas. Kemudian di kamar mandi juga ini lampunya nyala ketika masuk, ada suaranya juga untuk menyalakan shower ini. Ya, ketika ruangannya kosong lampu mati. Nah ini kulkasnya canggih nih, kulkasnya bisa mengetahui bahan makanan yang ada dalam kulkas. Buah-buahan ada. Ini lampunya bisa di kordennya ya, kordennya lampunya dinyalain lagi terang biar anaknya bangun. Nah ini mobilnya cerdas juga. Ini ada notifikasi kalau bahan bakarnya sedang sedikit, tinggal sedikit, ya harus ke pom bensin dulu. Berangkatnya lebih awal karena harus ke pom bensin. Jadi ada sensornya ya untuk mengetahui bensinnya sejauh mana. Nah ini kulkasnya belum tertutup secara rapat. Nanti dia ada notifikasi ke anaknya. Oh ya, mantap. Kulkasnya harus ditutup dulu. Tuh. Ya. Jadi canggih juga ini. Semuanya bisa terselesaikan dengan IoT. Nah ini penghuni rumah sudah kosong, lampunya semuanya dimatiin untuk hemat energi. Ini juga di kantor diterapkan IoT juga ya. Ketika dia masuk kantor, ruang kerjanya langsung nyala semua, otomatis kordennya dinaikkan, monitornya nyala dan sebagainya. Sebentar ya, ini ada gangguan sebentar.
Ya, tadi itu jadi video ya, ilustrasi penggunaan IoT ya. Jadi sangat menarik sekali kalau semisal kita bisa menerapkan IoT untuk semua teknologi ya, misalkan untuk rumah aja kita bikin otomatis home automation, ini akan sangat menarik sekali ya, dan juga bisa membuat rumahnya lebih efisien dalam bekerja ya, untuk khususnya untuk listrik ya, penghematan listrik, lampunya bisa mati otomatis, mati nyala otomatis dan sebagainya. Oke, kita balik ke slide yang tadi. Oke, ya. Ya, jadi dengan IoT sebenarnya kita bisa membuat ya, kalau di sini ada ilustrasi kulkasnya ya, kulkasnya menjadi lebih cerdas ya. Jadi ketika susunya habis ya, misalkan di kulkas itu ada susu yang biasa diminum ya. Jadi ketika susunya habis, ini akan mengirimkan notifikasi ke tuan rumahnya, atau mungkin buah-buahan ya, buah-buahan ini stoknya sudah semakin menipis nih ya. Misalkan apelnya tinggal satu biji ya, ini nanti dia akan mengirimkan notifikasi ke tuan rumahnya yang punya rumah untuk belanja dulu ya, belanja dulu. Jadi dengan menggunakan Internet of Things, semua peralatan ini bisa menjadi lebih cerdas ya. Salah satu contohnya adalah di kulkas ini, kasusnya adalah kulkas. Jadi nanti misalkan ketika yang punya rumah ini keluar dari rumah, yang misalnya pagi berangkat kerja, ya kulkasnya tahu ini, oh ini tuan rumahnya sedang yang punya rumah sedang keluar nih kerja. Nah, ketika barang-barang dalam kulkas itu sudah habis, dia akan mengirimkan notifikasi ke yang punya rumah. Nih, nanti jangan lupa ketika pulang ke rumah belanja dulu ya, misalkan dikirimkan notifikasi barang apa yang harus dibeli ini, misalkan telur ya 1 kilo, ya, kemudian stok telur sudah habis ya harus belanja, kemudian buah-buahan harus di restock lagi dan sebagainya. Jadi kulkas ini cerdas ya, dia bisa mengetahui barang-barang apa saja yang sudah menipis, stoknya sudah menipis. Ya. Jadi bisa ada komunikasi antara kulkas dengan yang punya rumah. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti itu untuk kedepannya kalau kita ingin menerapkan Internet of Things pada peralatan-peralatan yang ada di rumah. Ya, jadi bagaimana si kulkas ini bisa mengetahui kalau barang-barang yang tinggal sedikit ya, tentu saja dengan menggunakan sensor. Misalkan dengan menggunakan apa ya, sensor saya masih belum tahu ya, sensor ya, yang paling memungkinkan adalah menggunakan video ya. Setahu saya sensor yang bisa mendeteksi buah-buahan atau mungkin alat-alat masih tidak ada ya, kecuali kita bisa melakukan hal tersebut dengan image processing ya, dengan foto atau gambar. Kalau dengan gambar sudah memungkinkan kita untuk mengidentifikasi objek ya. Misalkan dalam sebuah gambar itu ada buah, ada buah apel, ada kursi, ada meja ya, dengan image processing kita sudah bisa untuk mengidentifikasi sebuah objek. Nah, dengan demikian teknologi ini bisa diterapkan di kulkas ya, misalkan nanti ada kamera, dalam kulkas itu ada kamera untuk melihat kondisi barang-barang dalam kulkas. Nah, dengan itu dia bisa identifikasi, oh ini buah apel, ini buah misalkan buah mangga, ini buah anggur ya.
bisa diidentifikasi. Oh, ini susu ya. Jadi identifikasinya adalah dengan menggunakan gambar ya. Seperti itu. Tapi kalau sensor saya masih belum tahu apakah ada sensor yang bisa seperti itu. Setahu saya sih belum ada ya. Jadi kalau memungkinkan kalau kita ingin membuat kulkas ini cerdas ya adalah dengan image processing. Untuk yang paling susah kan adalah untuk mengidentifikasi objek ya. Mengidentifikasi objek, memisah-misah ini objek apa, kemudian jumlahnya ada berapa ya, misalkan apa apelnya kelihatan, oh apelnya ini ada 10, kemudian besok tinggal 2 ya. Ini bisa memungkinkan dengan menggunakan image processing. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi pada Internet of Things ini ada beberapa komponen. Ya. Yang pertama adalah thing-nya. Ya. Kalau thing-nya ini adalah objeknya atau alat fisiknya. Kemudian nanti ada controllernya, ya, ada sensornya juga, ada aktuatornya, dan ada jaringan internet. Jadi Internet of Things ini terdiri dari beberapa komponen ini. Ya. Yang pertama adalah things-nya, ya, alat yang ingin kita kontrol. Things ini bisa berupa TV, ya, bisa berupa AC, bisa berupa garasi, pintu garasi, atau bisa berupa macam-macam. Jadi thing. Kemudian ada controllernya. Controllernya ini bisa misalkan Arduino sebagai controllernya, microcontrollernya, atau mungkin ESP32 atau ESP8266 ya. Jadi microcontroller sebagai otak controller. Kemudian ada sensornya. Ya. Sensornya ini untuk mengetahui keadaan sekitar. Ya, misalkan tadi kulkas tadi ya. Kulkas ini agar bisa cerdas dia harus bisa merasakan atau mengetahui kondisi sekitarnya. Berarti dia harus bisa mengetahui kondisi di dalam kulkas. Tentu saja hal ini bisa kita dapati dengan menggunakan sensor. Atau mungkin misalkan suhu, monitoring suhu, kita pasang alat untuk mengetahui kondisi suhu di sekitar rumah. Nah, untuk bisa mengetahui kondisi suhu, kita perlu sensor. Sensor ini berfungsi untuk men-sense atau merasakan kondisi sekitarnya. Kemudian ada aktuatornya. Jadi misalkan tadi ya, aktuator ini adalah bagian untuk aksinya ya. Jadi seperti misalkan pintu garasi ini bisa buka tutup otomatis, ada aktuatornya, ada yang menggerakkannya. Jadi ada sensornya ini misalkan sensor gerak ya untuk mendeteksi gerakan. Kemudian kita butuh aktuator. Aktuator ini adalah alat untuk menggerakkan pintu tersebut dengan menggunakan motor ya, penggerak atau yang lainnya. Jadi ada sensor, ada aktuator. Kemudian ada jaringan, ya, network. Ini bisa menggunakan jaringan internet. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Internet of Things ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Ada thing-nya, ada controllernya, ada sensornya, ada aktuatornya, dan ada networknya. Nanti kita belajar ini ya. Nanti kita belajar thing-nya itu apa kira-kira, kemudian kontrolnya itu apa, sensornya itu apa, kemudian aktuatornya seperti apa, dan jaringannya seperti apa. Nah, ini ilustrasi dari Internet of Things ya. Jadi dengan adanya Internet of Things kita bisa remote atau kita bisa mengontrol alat secara remote, tidak perlu harus ke sana. Tentu saja ini bisa tercapai dengan internet ya, dengan internet kita bisa memonitoring alat kita meskipun dari jauh. Misalkan di sini saya pasang alat untuk mengukur sensor suhu di Jakarta. Misalkan saya punya rumah di Jakarta, ya, dari Jogja atau dari Solo saya bisa memonitor sistem tersebut dari jauh.
Eh, Kemudian di sini alat-alat IoT ya, di sini misalnya ini alat IoT, kemudian untuk datanya dia akan mengirimkan data ke internet, tentu saja melalui gateway. Kemudian datanya ini akan berlangsung ke internet dan kalau misal mau disimpan di data storage cloud, maka dia akan dikirimkan ke data storage atau cloud. Kemudian kalau misal dia ingin mengirimkan ke remote devices, ya, remote yang alat-alat yang ada di jauh sana akan dikirimkan, dan ini komunikasinya dua arahnya. Jadi dua arah. Dia bisa alat-alat IoT ini bisa mengirimkan data dan juga bisa menerima data. Jadi komunikasinya adalah dua arah. Nah, ini adalah gambaran ekosistem yang ada pada IoT. Jadi ekosistem IoT ini terdiri dari banyak hal ya. Ada gateway-nya, ada internetnya, ada data storage-nya, ya, kemudian ada remote device-nya, ya, dan macam-macam. Nah, Internet of Things ini bagian dari teknologi ya. Jadi sebenarnya Internet of Things adalah kumpulan dari banyak sekali teknologi. Jadi ada teknologi wireless-nya, ya, wireless sensor network. Kemudian ada teknologi microcontroller-nya, embedded system-nya. Ya, kemudian ada teknologi jaringan komputernya, ada teknologi mikroelektroniknya. Ya. Jadi Internet of Things ini adalah teknologi gabungan dari teknologi yang lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan cikal bakal dari Internet of Things adalah teknologi embedded system atau microcontroller. Ya, pada Internet of Things ini juga memungkinkan komunikasi antar mesin ya, mesin to machine communication. Jadi seperti kalau kalian pernah nonton film Terminator ya, Skynet ya, ini adalah jaringan yang cerdas ya, dia bisa mengontrol semua jaringan internet yang ada di dunia. Jadi ya kira-kira seperti itu untuk kedepannya. Internet of Things itu akan terkoneksi ke internet dan banyak sekali alat-alat yang terkoneksi ke internet. Nah, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa alat-alat yang terkoneksi ke internet saat ini sampai tahun 2020 ya, tahun lalu, itu kurang lebih ada 50 juta. 50 juta alat yang terkoneksi ke internet. Ini ya termasuk PC, server ya, kemudian smartphone ya. Jadi kurang lebih itu ada 50 juta. 50 miliar. 50 miliar alat yang terkoneksi ke internet secara terus-menerus ya. Jadi misalkan kalau server itu kan terkoneksi ke internet secara menerus-menerus ya. Atau mungkin handphone secara terus-menerus. Nah, itu 50 miliar alat yang terkoneksi ke internet. Nah, ada juga alat yang terkoneksi ke internet tapi tidak secara kontinuitas ya, tidak secara terus-menerus. Nah, kalau digabungkan totalnya bisa sampai 200 miliar ya, 200 miliar alat yang terkoneksi ke internet secara tidak terus-menerus ya. Ya, terkoneksinya ya mungkin beberapa saat kemudian putus, beberapa saat kemudian putus. Jadi terkoneksinya tidak terus menerus. Jadi banyak sekali alat-alat elektronik sekarang yang terkoneksi ke internet. Ya seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya lagi lebih banyak lagi. Tahun 2020 sudah segitu 50 miliar ya, alat-alat yang terkoneksi ke internet secara terus-menerus. Mungkin nanti 5 tahun ke depan bisa naik lagi, karena semakin hari semakin ke sini produksi alat elektronik semakin banyak ya. Dan tentu saja ketika mau terhubung ke internet kita harus ada IP address-nya ya, dan sekarang IP address versi 4 sudah mulai ditinggalkan karena sudah tidak mampu untuk menampung alat-alat yang sudah ada. Ini sudah mulai beralih ke IP address versi 6.
di mana kapasitas IP address-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan IP address versi 4-nya. Karena IP address versi 4 ini sudah sangat tua, ya, sudah sangat tua dan kapasitasnya sudah mau habis ya, untuk mengakomodasi IP address alat-alat yang sekarang sudah ada. Makanya dibikin IP address versi 6 yang cakupan IP address-nya lebih banyak, kapasitasnya lebih banyak daripada IP versi 6. Kemudian lagi belum dengan teknologi 5G ya. Teknologi 5G ini memungkinkan untuk ribuan atau jutaan alat IoT yang terkoneksi ke dalam satu jaringan. Kalau jaringan 4G saat ini alat-alat IoT yang terkoneksi ini masih terbatas. Tetapi kalau teknologi 5G ada yang namanya massive IoT ya. Jadi dalam satu jaringan ini banyak sekali alat IoT yang bisa terkoneksi, ribuan atau jutaan alat IoT bisa terkoneksi ke dalam satu jaringan dengan menggunakan teknologi 5G. Ya. Teknologi 5G ini sudah baru muncul, sekarang ada muncul lagi riset atau pikiran untuk teknologi 6G ya. Jadi teknologi ini semakin berkembang. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi nanti ketinggalan. Saya baru baca beberapa artikel sudah ada yang mau bikin teknologi 6G ya. 5G saja baru diterapkan ya, dalam satu tahun belakangan, sekarang sudah muncul teknologi 6G ya. Jadi teknologi ini berkembang sangat pesat sekali ya, cepat perkembangannya. Oke, ya jadi dengan banyaknya alat ini muncul ke banyak alat yang terkoneksi ke internet, maka peluang untuk IoT ini semakin luas ya. Peluang untuk penerapan teknologi IoT ini semakin luas. Oke. Kemudian ini perkembangan dari IoT kurang lebih. Jadi seperti ini. Nanti kalau kita ingin bikin lampu merah yang cerdas juga bisa sebenarnya kalau pengen bikin terkoneksi ke internet. Kemudian ada kulkas cerdas juga, kemudian ada wearable devices, fitness tracker dan sebagainya, ini terkoneksi ke internet dengan menggunakan IoT. Oke, ini kurang lebih penerapan IoT. Ya. IoT ini bisa diterapkan di berbagai sektor, bidang. Seperti di sini ada vehicles ya, atau kendaraan yang bisa diterapkan untuk transportasi, bisa diterapkan untuk industrial ya, industri-industri, kemudian diterapkan untuk healthcare ya, kesehatan, untuk ekonomi juga bisa, consumer dan home juga bisa, energi, building ya, kemudian banyak sekali ya, untuk jaringan juga, security juga, retail juga dan sebagainya. Jadi banyak sekali bidang-bidang atau sektor-sektor yang bisa menerapkan teknologi IoT. Oke, ya mungkin materinya sampai di situ dulu ya. Sekarang kita coba quiz ya. Jadi ada quiz post test ya. Ini untuk melihat apakah materi yang disampaikan sudah diserap ya, sudah bisa dipahami. Kuisnya melalui Kahoot, nanti silakan kalian buka dulu kahoot.it ya. Nah, nanti saya kasih pin-nya sebentar. Pin-nya saya share lewat chat saja ya.
Bentar, saya setting dulu untuk kuisnya. Oke. Saya share pinnya di chat. Silakan dimasukkan pinnya untuk Kahoot. Buka dulu kahoot.it. Untuk nama, tulis nama dan link kalian ya. Kalau bisa nama asli, jangan nama samaran. Saya dulu search screen juga nih. Saya stop dulu search screen-nya, saya ganti. Baru satu orang yang bergabung. Jadi kuis ini masuk pada penilaian ya. Jadi untuk pekan ini penilaiannya dengan menggunakan post test ya di kuis ini. Oke, sudah ada 2, 4, 6, 7 orang. Sudah semuanya ini ya. Sudah semuanya. Nah ini 8 kurang 1, 7, 2, 4, 6, 7. Oke, mungkin bisa kita mulai. Sudah siap semuanya? Ada yang belum siap? Pak. Jadi Pak. Oke, Siap, Pak. kita mulai ya. Bismillah. Ya, soal nomor 1. Berikut ini merupakan beberapa bidang penerapan dari IoT kecuali mana nih? Tinggal dipilih. Kesehatankah, kota cerdaskah, komunikasi satelit, atau pertanian? Penerapan bidang IoT. Ya, jadi jawaban yang benar adalah komunikasi satelit ya. Jadi komunikasi satelit bukan merupakan penerapan dari bidang IoT. Sementara yang lain, kesehatan ini masuk, kota cerdas masuk, pertanian juga masuk. Oke, kita lihat skor sementara. Oke, ini Anggit nomor 1 ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Benar apa salah ya? Apakah Internet of Things adalah bagian dari teknologi jaringan? Betul apa salah? Oke, jawabannya betul ya. Jadi semuanya bisa jawab dengan betul ya. Oke, sip. Skor sementara masih dipimpin oleh Anggit. Kita lihat berikutnya. Bagian pada IoT yang digunakan untuk computing dan processing adalah controller, sensor, aktuator, atau microcontroller yang berfungsi untuk computing dan processing. Ya, betul ya. Jadi controller ya. Controller itu adalah bagian dari IoT untuk computing dan processing ya. Kalau sensor bukan, aktuator bukan, dan controller juga kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah microcontroller. Berikutnya, sekarang kelas sementara dipimpin oleh Fahreza. Anggit turun ke bawah 1 tingkat. Oke, kuis nomor 4. Salah satu produk Google berupa hardware yang mendukung Internet of Things adalah, nah ini, ada yang tahu kira-kira?
Google Home, Google Wi-Fi, Google Pixel, atau Google Nest ya, yang merupakan salah satu produk dari Google hardware untuk Internet of Things. Ya, yang betul adalah Google Nest ya. Kalau Google Home ini bukan ya. Kalau Google Pixel ini ke handphone ya. Google Wi-Fi ini juga ke koneksi Wi-Fi. Sementara Google Nest ini masuk ke kategori alat IoT ya. Produk dari Google yang termasuk IoT adalah Google Nest. Oke. Berikutnya, sekarang dipimpin oleh Ahmad Hasfi ya. Next, nomor 5. Berapakah komponen penilaian untuk tugas besar dan pada mata kuliah ini? Ya, tadi kalau ada yang masih ingat, berapa persen untuk tugas besar? 30%, 25%, 30%, atau 20%? Ya, betulnya 30% komponen penilaian untuk tugas besar. Oke, masih Ahmad Hasfi memimpin. Soal nomor 6. Platform yang digunakan untuk aktivitas lab atau tutorial pada mata kuliahnya adalah ya, mana nih? Arduino, Arduino IDE, Tinkercad, atau microcontroller ya. Jadi aktivitas lab tutorialnya ya. Platform yang digunakan apa? Ya, jadi yang digunakan adalah Tinkercad ya. Jadi platform online yang kita gunakan nanti untuk simulasi, Oke, kita lihat klasmen sementara ya. Ahmad Hasfi masih memimpin. Pertanyaan nomor 7. Alat yang digunakan pada IoT untuk merasakan keadaan sekitar adalah, apakah alatnya microcontroller kah, controller kah, sensor, atau aktuator? Ya, yang benar adalah, salah nih. Waduh, sebentar. Oh, ini saya salah kasih jawaban. Seharusnya sensor ya. Kok ini malah microcontroller? Oh, berarti nanti saya anggap bonus aja nih soal nomor ini. Salah dari saya. Oke. Berikutnya, ada berapakah total pekan perkuliahan pada semester ini? Ya. 11, 12, 14, atau 10 pekan? Ya, jadi ada 11 pekan ya. Semester ini kita hanya ada 11 pekan. Oke, masih Ahmad Hasfi yang memimpin, masih ada 2 soal lagi, kita lihat. Ini soalnya alat Internet of Things harus mempunyai konektivitas internet untuk dapat bekerja, betul apa salah? Ya, jadi jawabannya salah ya. IoT tidak harus memiliki koneksi internet untuk bekerja. Ya. Tanpa internet juga dia bisa bekerja, tapi kurang optimal ya. Oke, masih Ahmad Hasfi yang memimpin. Sekarang pertanyaan terakhir. Alat IoT yang saat ini paling populer digunakan selain Arduino adalah Raspberry Pi 3 atau Raspberry Pi 4, ESP8266 atau ESP32, atau microcontroller. Mana nih alat IoT yang paling populer selain Arduino yang digunakan saat ini? Ya, yang betul adalah ESP ya, Espressif 8266 atau ESP32. Jadi selain Arduino sekarang populer menggunakan Espressif 32 atau 8266. Sementara Raspberry Pi jarang digunakan karena salah satu faktornya adalah harga mahal.
Ya, kalau SP ini murah ya, dan fiturnya lebih banyak daripada Arduino ya. Kalau Arduino belum ada modul Wi-Fi-nya, sementara ESP sudah ada, dan kalau ESP32 ini sudah ada Bluetooth-nya juga ya. Ada Wi-Fi, ada Bluetooth, kemudian ada touchscreen juga, ada pin untuk touchscreen. Jadi sekarang cukup populer adalah SP32. Oke, kita lihat podiumnya, siapa yang masuk pada podium ya. Rifki nomor 3, Anggit Eko P nomor 2, dan nomor 1 adalah Ahmad Hasfi. Oke, selamat bagi 3 orang yang menempati podium ya. Seperti itu ya. Jadi nanti soal nomor 7 tadi itu ya saya anggap bonus karena saya salah masukkan jawabannya gitu ya. Oke, seperti itu dulu untuk kuis, dan untuk materi kali ini mungkin seperti itu ya. Kemudian perlu saya sampaikan untuk kuliah pertemuan kedua minggu ini, jangan lupa hari Sabtu nanti ada kuliah asinkron, jadi bukan sinkron, tidak ada Zoom tapi asinkron. Nanti akan diposting materi dan ada tugas yang harus dikerjakan ya. Untuk pertemuan ke depan, pertemuan ketiga hari Kamis depan kita kuliah sinkron. Nanti kita nanti juga ada tutorial ya, nanti tutorial dengan menggunakan Tinkercad. Nanti akan saya kasih pengenalan dulu bagaimana cara menggunakan Tinkercad untuk membuat rangkaian dengan Arduino. Nanti ada worksheet, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Baik, seperti itu mungkin kuliah untuk hari ini. Ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Pak, untuk presensi yang pertemuan ini sama Sabtu. Oh iya, hampir lupa saya. Presensi ya, betul. Sampai lupa ya. Oke, presensinya sudah belum muncul. Saya harus tunggu ya. Presensi, oke, saya kasih QR code-nya. Bukan. Ya, silakan di scan QR code-nya. Sudah muncul kan di layar. Untuk presensi sinkron nanti seperti apa, Pak? Untuk presensi asinkron nanti kemungkinan menggunakan Google Form kayaknya mungkin ya. Presensinya tersendiri. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, masih ada 3 orang yang belum presensi. Ada yang mengalami kesulitan untuk presensi? Mungkin karena jaringannya atau agak nge-lag. ada nge-lag ya. Oke, nanti saya input manual saja ya. Ntar tunggu ini selesai dulu. Nanti kalau misal masih belum bisa, nanti saya input secara manual. Di sini berarti yang tidak hadir 1 orang. Ada 7 peserta. Kurang 1 orang yang belum hadir.
Oh ya sudah bisa Pak. Bisa Makasih. ya. Oke. Ini yang belum presensi, Anggit. Anggit susah untuk presensi itu gimana nih? Belum ngisi presensi. Belum Pak ini Pak. Belum ya. Belum bisa ya. Belum. Kemudian Zetron ada nggak di sini Zetron? Zetram katanya lagi vaksin, Pak. Oh gitu, di vaksin ya. Vaksin di mana? UI. Oh, enggak di daerahnya kalau misalnya. Oh, di daerah. Oke. Oke, kalau gini saya tutup dulu aja. Untuk Anggit saya input secara manual aja kalau gitu. Oke, Anggit hadir. Background-nya nggak ada. Oke, baik. Seperti itu ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup kuliah kita pada hari ini? Untuk kontak person Bapak Kurniawan itu yang di nomor telepon WA atau cuman telepon SMS Pak? Untuk komunikasi bisa lewat Iya. WA. Oh, WA yang tadi di ya. ya sudah gabung di grup WA ya. Gabung Iya. dulu di grup WA, nanti bisa kelihatan nomor saya. Ya, kalau tidak juga lewat slide tadi yang saya tampilkan itu nomor HP juga aktif untuk WA juga bisa. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah kita pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi pada pertemuan sinkron berikutnya ya, Kamis depan. Saya ulangi lagi, saya ingatkan lagi, nanti hari Sabtu ada kuliah asinkron, jadi jangan lupa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.